Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Novali Ramadan, NIM 21086163, Prodi Pencaskesrek. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar mekanisme kontraksi jantung dan peredaran darah. Struktur jantung manusia. Perikardium. Perikardium adalah membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan sekitarnya. Perikardium terletak di bagian tengah. Bagian ini berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk berada di posisinya. Serambi. Terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Bilik. Juga terdiri dari bilik kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Katup. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke suatu arah. Yang pertama katup trikuspid, 2 katup pulmonal, 3 katup mitral, 4 katup aorta. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pada otot jantung ada 2 siklus, yaitu yang pertama sistol. Jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Yang kedua diastol, otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah, yaitu arteri, kaya oksigen karena berfungsi untuk memompa darah ke sisi kiri otot jantung. Vena membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Kapiler berfungsi untuk menghubungkan arteri kecil dengan vena kecil. Mekanisme kontraksi jantung. Yang pertama ada fase diastol. Awalnya atrium dan ventrikel baik kanan maupun kiri akan mengalami fase diastol yang ditandai dengan relaksasinya atrium dan ventrikel, sehingga atrium diisi darah menuju ventrikel dengan terbukanya katup AV atau atrium ventrikular kanan dan kiri. Fase ini terjadi sekitar 0,4 detik. 2. Fase sistol 1. Pada fase ini kedua atrium akan mengalami kontraksi sehingga pada atrium kanan darah akan didorong ke ventrikel hingga mengalir pada vena pulmonal kanan, sedangkan atrium kiri akan mendorong darah menuju ventrikel kiri hingga menuju pada arteri aorta. Pada fase ini katup AV kanan kiri masih terbuka, namun katup pulmonal atau pada arteri pulmonal dan aorta masih tertutup. Terjadinya fase ini sekitar 0,1 detik. 3. Fase sistol 2. Pada fase ini kedua ventrikel kanan dan kiri mengalami kontraksi. Hal ini akan mengakibatkan mengalirnya darah dengan cepat dari ventrikel kanan ke kiri ke seluruh tubuh. Pada fase ini kedua katup AV kanan kiri tidak terbuka sehingga menampung darah dari vena cava superior atau atrium kanan dan vena pulmonal atau atrium kiri. Struktur pembuluh darah. Ada 3 jenis pembuluh darah utama, arteri, kapiler, dan nadi. Arteri bertanggung jawab mengalirkan darah dari jantung, sementara kapiler memungkinkan pertukaran air dan zat tubuh lainnya antara darah dan jaringan sekitarnya. Sedangkan nadi bertugas untuk mengalirkan darah dari kapiler kembali ke jantung. Arteri dan vena terletak bersebelahan. Dinding arteri lebih tebal daripada dinding vena. Dinding arteri dan vena mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan bagian dalam yang terdiri dari endotelium, lapisan tengah yang terdiri atas otot polos dengan serat elastis, dan lapisan paling luar yang terdiri atas jaringan ikat ditambah dengan serat elastis. Cabang terkecil dari arteri dan vena disebut kapiler. Pembuluh kapiler memiliki diameter yang sangat kecil dan hanya memiliki satu lapisan tunggal endotelium dan sebuah membran basal. Sirkulasi pembuluh darah. 1. Sistem peredaran darah sistemik.
Peredaran darah dimulai ketika darah mengalir dari bilik jantung bagian atas ke ventrikel atau dua bilik jantung bagian bawah. Kemudian berlangsung periode ejeksi, yaitu ketika kedua ventrikel memompa darah ke pembuluh darah arteri besar. Dalam peredaran darah sistemik, ventrikel kiri memompa darah kaya oksigen ke arteri utama atau aorta. Lalu darah mengalir dari aorta ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, kemudian masuk ke jaringan kapiler. Selanjutnya di dalam jaringan kapiler, darah akan melepaskan nutrisi, oksigen, dan zat-zat penting lainnya. Melalui proses ini, darah juga mengambil karbon dioksida dan sisa hasil metabolisme tubuh dan dibawa kembali ke jantung sehingga melalui serambi kanan. 2. Sistem peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah yang satu ini juga sering disebut peredaran darah kecil. Cara kerjanya dengan memompa darah dari ventrikel kanan, darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Lalu aliran darah akan bercabang menuju arteri dan kapiler yang lebih kecil. Di sini karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam vesikel paru dan oksigen segar masuk ke aliran darah. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena paru dan atrium kiri menuju ventrikel kiri. Lalu detak jantung berikutnya memulai siklus baru sirkulasi sistemik. 3. Sistem peredaran darah koroner. Sistem peredaran darah koroner berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen. Dalam sistem peredaran darah ini, darah yang dialirkan untuk memasuk otot jantung. Darah kaya oksigen dialirkan ke otot jantung agar jantung bisa bekerja dengan baik. Imunitas tubuh. Sistem pertahanan tubuh atau sistem imun adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Sistem imunitas tubuh dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem imunitas non-spesifik dan sistem imunitas spesifik. Yang pertama, sistem imun non-spesifik. Imunitas non-spesifik fisiologi merupakan komponen normal tubuh, selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah mikroba masuk tubuh dan cepat menyingkirkannya. Semua mekanisme pertahanan ini merupakan bawaan atau innate. Artinya pertahanan tersebut secara alamiah ada dan tidak adanya pengaruh secara intrinsik oleh kontak dengan agen infeksi sebelumnya. Mekanisme pertahanan ini berperan sebagai garis pertahanan pertama dan penghambat kebanyakan patogen potensial sebelum menjadi infeksi yang tampak. 1. Pertahanan fisik atau mekanik. Kulit, selaput, lendir, silia, saluran napas, batuk, dan bersin merupakan garis pertahanan terdepan terhadap infeksi. 2. Pertahanan biokimia. pH, asam keringat, sekresi sebaseus, berbagai asam lemak yang dilepas kulit, lisosim dalam keringat, ludah, air mata, dan air susu ibu, enzim saliva, asam lambung, enzim proteolitik, antibodi, dan empedu dalam usus halus, mukosa saluran nafas, gerakan silia. 3. Pertahanan humoral. Pertahanan humoral terdiri dari komplemen, protein fase akut, mediator asal fosfolipid, sitokin 1L-1, 1L-6, TNF-A. Komplemen terdiri atas sejumlah besar protein yang bila diaktifkan akan memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respons. Komplemen berperan sebagai opsonin yang meningkatkan fagositosis sebagai faktor kemotaktik dan juga menimbulkan destruksi atau lisis bakteri dan parasit. 4. Pertahanan seluler. Fagosit, sel NK, sel mast, dan eosinofil berperan dalam sistem imun non-spesifik seluler. Sel-sel imun tersebut dapat ditemukan dalam sirkulasi atau jaringan. Contoh sel yang dapat ditemukan dalam sirkulasi atau neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, sel T, sel B, sel NK, sel darah merah, dan trombosit. 2. Sistem imun spesifik. Sistem pertahanan ini sangat efektif dalam memberantas infeksi serta mengingat agen infeksi tertentu sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit di kemudian hari. Sistem imun spesifik terdiri atas sistem humoral dan sistem seluler. 1. Sistem imun spesifik humoral. Pemeran utama dalam sistem imun spesifik humoral adalah limfosit B atau sel B. Sel B yang dirangsang oleh benda asing akan berproliferasi, berdiferensiasi, dan berkembang menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi
memproduksi antibodi. Fungsi utama antibodi ialah pertahanan terhadap infeksi ekstraseluler, virus dan bakteri serta menetralkan toksinnya. Dua sistem imun seluler. Limfosit T atau sel T berperan pada sistem imun spesifik seluler. Sel T terdiri atas beberapa subset sel dengan fungsi yang berlainan, yaitu sel CD4+ atau TH1, TH2, CD8+ atau CTL atau TC, dan TS atau sel TR atau TH3. Fungsi utama sistem imun spesifik seluler ialah pertahanan terhadap bakteri yang hidup intraseluler, virus, jamur, parasit, dan keganasan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.